Kembali lagi di materi tentang gerak. Bahwa di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang gerak lurus. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang gerak melingkar. Bahwa gerak melingkar berdasarkan kecepatannya dibagi atas dua macam, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Contoh dari gerak melingkar beraturan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gerak rotasi dan revolusi bumi. Sedangkan contoh dari gerak melingkar berubah beraturan, yaitu gerak dari baling-baling kipas angin, mulai dari posisi diam ke posisi bergerak lambat, kemudian jika kita naikkan kecepatannya ke gerakan yang semakin cepat, maka gerakan dari baling-baling kipas angin dikatakan bahwa dia bergerak melingkar dengan kecepatan yang berubah beraturan. Berikut adalah besaran-besaran fisis dari gerak melingkar. Besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang pertama, di sini ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran atau banyaknya putaran yang terjadi dalam 1 sekon. Di sini persamaannya dituliskan F sama dengan N per T. F adalah simbol dari frekuensi yang satuannya Hertz, N adalah simbol dari banyaknya putaran, dan T adalah simbol dari waktu yang satuannya adalah sekon. Besaran yang kedua, period. Period adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getar. Persamaannya T sama dengan T per N. T yang pertama ditulis dalam T besar, ini adalah simbol dari period. Sedangkan T yang kedua, di sini T kecil adalah simbol dari waktu yang satuannya adalah sekon. Sedangkan N adalah banyaknya putaran. Besaran yang ketiga, di sini ada kecepatan sudut. Untuk persamaannya, omega sama dengan theta per T, di mana omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, theta adalah posisi sudut, satuannya adalah radian, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Yang keempat adalah percepatan sudut. Persamaannya alfa sama dengan omega per T. Alfa adalah simbol dari percepatan sudut, satuannya radian per sekon. Alfa adalah percepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Besaran yang kelima, percepatan sentripetal. Di sini ditulis dalam simbol AS. A ini adalah simbol dari percepatan, sedangkan S ini adalah simbol dari sentripetal. Persamaannya AS sama dengan V kuadrat per R. V di sini adalah simbol dari kecepatan linear, sedangkan R adalah simbol dari jari-jari lingkaran. Besaran yang keenam, di sini ada kecepatan linear. Persamaannya V sama dengan omega dikali R. V adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Dan R adalah jari-jari, satuannya adalah meter.
Gerak melingkar beraturan. Untuk gerak melingkar beraturan hanya memiliki satu buah persamaan saja, di mana omega sama dengan theta per t. Omega adalah simbol dari kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Theta adalah simbol dari posisi sudut, satuannya adalah radian. Dan T adalah simbol dari waktu, satuannya adalah sekon. Kemudian di sini ada gerak melingkar berubah beraturan. Untuk gerak melingkar berubah beraturan memiliki 3 buah persamaan. Persamaan yang pertama, omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Omega T di sini adalah kecepatan sudut akhir, omega 0 adalah kecepatan sudut awal, alfa adalah percepatan sudut, dan T adalah simbol dari waktu. Persamaan kedua, theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah kali alfa kali T pangkat 2. Persamaan yang ketiga, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa dikali theta. Berikutnya tentang hubungan roda-roda. Hubungan roda yang pertama yaitu roda yang sepusat atau seporos. Di sini saya gambarkan untuk roda yang sepusat atau seporos, yaitu ada 2 buah roda, roda A dan roda B. Keduanya berada pada satu pusat atau satu poros yang sama. Untuk persamaannya ditulis bahwa kecepatan sudut dari roda A sama dengan kecepatan sudut dari roda B. Sedangkan untuk kecepatan linear, persamaannya ditulis kecepatan linear roda A per jari-jari dari roda A sama dengan kecepatan linear roda B per jari-jari dari roda B. Hubungan roda-roda yang kedua yaitu roda yang tidak sepusat atau tidak seporos. Posisinya yaitu yang pertama roda yang bersinggungan, di mana sisi dari roda A berimpitan dengan sisi dari roda B. Untuk roda dengan posisi yang bersinggungan dan roda dengan posisi yang dihubungkan dengan tali atau rantai atau sabuk seperti gambar yang ketiga ini, untuk persamaannya kecepatan linear dari roda A sama dengan kecepatan linear dari roda B. Kecepatan sudut dari roda A dikalikan dengan jari-jari roda A sama dengan kecepatan sudut roda B dikali dengan jari-jari dari roda B. Nah, setelah disimak besaran-besaran dari sebuah gerak melingkar, berikut adalah keterangan rumusnya.